Oke, perkenalkan kami dari kelompok SMKN Negeri 2 Manokwari, PPG Prajabat Gelombang 1 LPTK Universitas Papua akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Fazia Nahrul Ulum. Saya Kristina Gloria Yaas. Saya Friska Anisya Sayatapi. Dan saya Nikodemus Lolon. Nah, terima kasih, selamat menyaksikan. Halo Kak Niko, apa kabar? Halo juga, puji Tuhan kabar saya baik luar biasa. Ya, sangat luar biasa ya Kak Niko. Iya. Untuk kesibukannya sekarang ini apa ya Kak Niko? Baik, sekarang ini kesibukan saya itu sedang menempuh perkuliahan pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Papua. Ya, di PPG itu tujuannya selain mengajar atau ada pengalaman apa saja dari PPG? Iya, kalau PPG ini atau pendidikan profesi guru itu sendiri merupakan salah satu program yang harus diikuti oleh setiap guru. Itu merupakan program sertifikasi karena output dari selama mengikuti PPG ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga terlebih istimewanya adalah tunjangan sertifikasi. Luar biasa ya, jadi seorang guru ini harus memiliki profesinya. Iya. Ke depannya. Ya, sangat baik. Untuk informasi yang saya dengar lagi rame-ramenya tentang pembelajaran berdiferensi. Menurut Kak Niko, apa sih pembelajaran berdiferensi itu apa? Iya, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri ada ketika salah satu teori dari Tomlinson tahun 2017 pernah mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah proses belajar mengajar yang dimana peserta didiknya itu dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang mereka sukai dan kebutuhan dari masing-masing setiap peserta didik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini lebih memfokuskan kepada kebutuhan peserta didik. Menurut Kakak Niko, apa sih tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi? Ya, tujuan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah melihat bagaimana sejauh mana siswa telah memahami materi atau pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi itu lebih memfokuskan pada kebutuhan murid. Jadi seorang guru atau pendidik lebih melihat kesiapan belajar siswa, profil belajarnya siswa, dan minat belajarnya siswa. Ya, jadi ada 3 profil, minat, dan kebutuhan dari peserta didik. Ya, sangat baik ya Kak Niko. Kak Niko, dari keempat elemen pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Bisa Kak Niko jelaskan sedikit apa itu pembelajaran berdiferensiasi konten menurut Kak Niko? Oke, baik Ika, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini berbicara mengenai keempat elemen pada proses pembelajaran berdiferensiasi, saya akan lebih fokus untuk menjelaskan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi konten. Ya, berbicara mengenai konten itu merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan kepada peserta didik tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan, ya, baik itu pada aspek kesiapan belajar, aspek profil belajar, dan juga aspek minat belajar pada diri peserta didik. Atau bisa diistilahkan adalah kombinasi dari ketiganya itu. Ya, sangat baik jawabannya. Berbicara tentang kesiapan belajar peserta didik, Kakak Niko bisa kasih salah satu contoh kesiapan belajar dari peserta didik itu seperti apa? Ya,
Baik, berbicara mengenai kesiapan belajar peserta didik pada pembelajaran berdiferensiasi konten di sini, saya sedikit mengambil sebuah contoh. Ada seorang guru matematika kelas 7 SMP ya, sedang mengajarkan materi yang mengenai pengolahan data dan statistik. Nah, setelah melakukan analisa profil belajar, terus kebutuhan belajar peserta didik, kemudian guru mendapati peserta yang dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan. Nah, 3 kelompok tersebut itu terdiri dari peserta yang sudah memahami konsep dasar dari statistik, baik mencari nilai mencari median maupun modus, dan juga kelompok yang kedua adalah peserta didik yang harus mengulang pemahaman dalam mencari itu, nilai median, dan modus. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok peserta yang sudah siap diberikan tantangan dan pengolahan data atau mencari rumus median, mengerjakan nilai median, modus, dan itu secara individu. Tetapi tetap ada dalam monitoring oleh seorang guru sendiri. Terima kasih Kak Niko, sangat baik jawabannya. Ya Kak Niko, setelah kesiapan belajar peserta didik, selanjutnya profil peserta didik. Mungkin Kak Niko bisa kasih contoh atau memberikan contoh dari profil peserta didik? Iya, baik. Berbicara mengenai profil belajar peserta didik dari pembelajaran berdiferensiasi konten, itu adalah berkaitan dengan gaya belajar peserta didik. Contoh kecil yang saya ambil dari seorang guru matematika juga yang sedang mengajar materi bangun datar. Nah, pada analisis kesiapan belajar, setelah guru mengetahui kesiapan dari belajar siswa, guru memberikan pemetaan dari gaya belajar siswa, yakni terdiri dari 3, yaitu audio atau pembelajaran dengan mendengarkan, terus ada visual, melihat secara langsung, dan yang ketiga ada kinestetik. Contoh yang saya ambil dalam proses pembelajaran berkaitan dengan bangun datar ini sendiri, yaitu ketika guru pada audio, pada visual, guru menyajikan video pembelajaran. Jadi guru menyajikan video pembelajaran, siswa diharapkan untuk melihat atau menyaksikan secara langsung video pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah kinestetik. Pada kinestetik ini adalah guru mulai memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghitung atau mencari luas dari bangun persegi. Salah satunya adalah papan tulis atau persegi panjang. Nah, dari situ siswa sudah menerapkan gaya belajar kinestetik. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir audio. Jadi, siswa setelah menerapkan gaya belajar visual dan juga kinestetik tadi adalah mendengarkan penjelasan dari guru tersebut. Nah, dari ketiga gaya belajar yang sudah diterapkan, maka ketiga gaya belajar ini dirasa telah memenuhi seperti itu. Iya Kak Niko, setelah penjelasan atau tadi Kak Niko menjelaskan dari kesiapan belajar peserta didik dan profil belajar peserta didik, selanjutnya Kak Niko bisa jelaskan minat atau contoh dari minat belajar peserta didik itu seperti apa? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan sekali lagi. Jadi contoh berdasarkan pada pembelajaran berdiferensiasi konten ini, berdasarkan minat peserta didik itu sendiri, saya mengambil contoh ada pada guru bahasa Indonesia yang mengajarkan mengenai menulis dan menganalisis perbandingan 2 karya sastra puisi. Nah, di sini setelah guru tersebut melakukan analisis profil belajar dan juga kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Nah, kemudian dari proses belajar dalam hal ini
mengenai menulis dan menganalisis dua karya puisi tadi itu, guru memberikan kepada siswa berdasarkan minatnya masing-masing, ya. Contoh misalkan ada kelompok peserta didik yang menyukai alam. Nah, jadi guru memberikan puisi kepada siswa yang kelompok yang menyukai alam itu dengan tema-tema puisinya itu seperti pantai, gunung, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, kelompok peserta didik yang menyukai musik. Nah, di situ kan guru memberikan puisi atau karya puisi yang dimusikalisasi atau puisi yang berhubungan dengan seni, instrumen, dan juga instrumen musik dan lain-lain. Seperti itu. Intinya pada kebutuhan minat peserta didik ini adalah ketika guru setelah melihat profil belajar siswa dan juga kesiapan belajar siswa, guru mulai mempertimbangkan, ya, kira-kira siswa belajar menyukai pembelajarannya tidak gitu, sehingga guru bisa mengambil pembelajaran yang sesuai atau membuat metode pembelajaran yang sesuai minat dari belajar peserta didik. Terima kasih Kakak Niko atas penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi konten. Semoga menjadi referensi bagi guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Ya, peserta didik. Kakak Niko boleh jelaskan lagi tentang penjelasan pembelajaran Kenalkan, kami dari kelompok SMK Negeri 2 Sorong. Kami Di kelompok 2 Manuk SMK. Ya, terakhir ini. 1, 2. Halo Kak Niko. Halo. Oke, perkenalkan kami dari kelompok SM. Terima kasih, selamat menyaksikan.